Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan terkait modul elektronika 1, modul 4, dioda maju, mundur, dan dioda Zener. Nah, yang pertama kita lakukan yaitu kita akan masuk ke halaman atau situs Tinkercad. Kita bisa langsung tuliskan pada kolom Google Tinkercad. Nah, untuk setelah masuk di Tinkercad, kita masuk ke paling atas sendiri. Nah, di sini ini saya sudah login dengan akun saya. Misalkan kalian belum login, dipersilakan untuk login terlebih dahulu menggunakan akun masing-masing. Nah, untuk langkah selanjutnya yaitu kita masuk ke bagian menu sirkuit, treat new circuit. Nah, setelah kita masuk ke laman sirkuit ini, yang pertama kita lakukan yaitu rename sesuai dengan data apa yang akan kita ambil. Di sini saya akan mengambil data yang pertama yaitu untuk dioda Banjarmaju. Oke, setelah itu setelah dirubah namanya, kita akan menyiapkan komponen-komponen yang kita butuhkan. Untuk komponen yang pertama, tentunya di sini kita memerlukan motherboard. Kita tuliskan aja board. Nah, yang kita gunakan yaitu yang small. Setelah yang small sudah dipasang, tentunya kita melengkapi komponen-komponen yang lain. Yang pertama kita bisa masukkan multimeter. Di sini kita menggunakan dua multimeter. Yang satunya kita menggunakan voltage, modulnya tetap voltage. Kita ubah namanya menjadi FD sesuai dengan modul. Yang kedua yaitu mengukur ampere. Nah, kita ubah namanya menjadi ID. Nah, setelah multimeter dipasang, kita cari lagi yaitu power supply. Kita tuliskan power. Di sini ada power supply. Kita tunggu. Nah, kita masukkan untuk power supply. Nah, untuk power supply sendiri namanya kita ubah menjadi FDD sesuai di modul. Nah, untuk pengaturan power supply-nya bisa kita skip dulu. Selanjutnya yaitu kita masukkan dioda dan resistor. Kita tuliskan aja dioda. Nah, kita ambil dioda biasa karena ini kita masih pada tahap pengambilan dioda Banjarmaju dan resistor. Nah, di sini sudah ada resistor. Untuk pengaturan resistornya kita bisa klik di resistor. Nah, untuk resistansinya sesuaikan pada modul tetap yaitu 1 kilo ohm. Nah, untuk namanya juga kita bisa ubah menjadi RL. Nah, oke. Untuk pemasangan diodanya, misalkan kita butuh untuk mengatur dioda, kita bisa bolak-balikan di sini.
Karena ini panjang maju, maka sesuaikan dengan modul. Ini juga sesuaikan dengan modul untuk tampilannya. Maaf. Oke, selanjutnya yaitu sesi perangkaian. Kita bisa rangkai diodanya dan resistornya sama seperti yang modul. Nah, untuk penambahan kabel sendiri kita bisa langsung klik di sini. Ini udah menambahkan kabel. Nah, sesuaikan di modul. Untuk pemasangannya kita bisa awali dari power supply, dilanjutkan pemasangan ke dioda dan penyambungan dioda, resistor, dan multimeter. Nah, di sini misal kalian ingin ubah warnanya, kalian bisa atur untuk yang merah-merah, yang hitam-hitam, ambil seperti itu. Kita sesuaikan. Jadi juga bisa kita ubah menjadi hitam, ini ke merah, ini ke merah. Nah, kita bisa sambungkan ke bagian pabriknya di multimeter. Nah, tampilannya itu bisa seperti ini. Oke, setelah selesai, kita bisa start simulasi. Nah, untuk pengaturannya sendiri kita bisa ubah-ubah pada power supply. Untuk di power supply-nya ikuti seperti arahan di modul, dimana untuk power supply di situ yang kita ubah yaitu hanya voltage. Nah, karenanya kita ubah seperti satu dulu. Nah, untuk voltage kita bisa pasangkan misal untuk 0 lebih dahulu, kita amati, terus kita amati besaran dari V dan besaran dari A. Nah, setelah didapatkan, kita bisa tulis. Terus kita ke
0,5 pakai titik ya. Oke, kalian bisa ambil datanya sesuai ada yang modul. Selanjutnya yaitu dioda panjang mundur. Nah, untuk dioda panjang mundur kita bisa ubah dulu namanya. Nah, untuk panjang mundur sendiri yang perlu kalian ubah, kita stop dulu. Yang perlu kalian ubah yaitu arah dari dioda. Mana arah dioda yang awalnya yang strip putih ke arah kanan, kita ubah ke arah kiri. Nah, setelah itu kita bisa start simulation sama yang seperti tadi. Nah, kita coba dari 0 amati, terus masukkan lagi datanya. Yang diubah-ubah itu voltage ya, terus 0,1 misalkan, tetap, terus diubah lagi 0,11 misalkan 0,12, kita ubah lagi 0,3, kita ubah lagi ke 0,4, datanya kita masukkan antara persamaan MV dan watt arus. Kita ubah lagi ke 0,4, lalu 0,5, stop, dan seterusnya. Itu nanti masukkan ke dalam Excel untuk data dari perbandingan tegangan dan watt arus. Nah, setelah itu kita menggunakan dioda Zener. Nah, untuk dioda Zener kita bisa tuliskan dioda. Nah, di sini ada dioda Zener. Sebenarnya untuk dioda Zener itu hampir mirip-mirip. Kalian bisa tuliskan aja. Nah, kita pasangkan dioda Zener seperti ini sama seperti dioda tadi. Untuk dioda Zener yang pertama yaitu dioda Zener panjang maju. Nah, dimana dioda Zener panjang maju, kita simulasikan sama seperti tadi, start simulation. Kita mulai dari 0. Terus kita naikkan perlahan-lahan seperti yang ada di modul untuk datanya. Ya, di sini saya contohkan untuk seri 0,1. Kita lihat apakah sama. Nah, ternyata akhirnya tetap nggak berubah. Terus kita ubah sampai ke 0,5. Nah, di sini ada perubahan. Kita naikkan lagi ke 0,6. Nah, kita bisa lihat ada perubahan. Nah, itu untuk panjang maju. Selanjutnya yaitu kita ke Zener panjang mundur. Kita lihat. Nah, untuk panjang mundur kita ubah dulu. Mundur. Nah, untuk dioda panjang di dioda Zener panjang mundur yang perlu diubah yaitu tetap diodanya kita ubah ini. Nah, kita simulasikan lagi.
kita lihat perbandingannya dari 0 naikkan. Saya ambil misalan sampai 0,5, saya naikkan lagi. Dilihat lebih dahulu ya, dicatat untuk perubahan, setiap perubahan dari MV ke rep. Kita ke 0,7, terus kita ubah sampai ke 0,9, terus masukkan 0,1, 2, 10. Nah, di sini ada perubahan, nanti kalian bisa ubah. Nah, untuk setiap sesinya kalian bisa screenshot. Ya, segitu dulu untuk perubahan untuk modul 4 dioda panjang maju, panjang mundur, dan dioda Zener. Terima kasih, sekian dari saya. Bila ada pertanyaan, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.